Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Iya teman-teman, jadi aku masih di rumah saudara ya. Jadi ini tadi aku ada bikin satu video ya. Jadi ini aku bikin satu video lagi nih. Jadi ini video kedua gitu ya teman-teman ya. Habis ini mungkin mau balik juga gitu. Jadi sebelum balik aku coba bikin satu video lagi deh, sempat kepikir gitu soalnya teman-teman. Iya, jadinya ini teman-teman di video kali ini kita akan bahas tentang mungkin teman-teman kepikir gitu ya dalam dirinya atau dalam hatinya kepikir sebenarnya kayak di langit tuh ada hantunya gak sih? Atau di dalam air tuh ada hantunya gak? Kira-kira begitu, pasti mungkin terlintas gitu ya, kepikir gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi aku mau infokan aja gitu teman-teman, berdasarkan pengalaman aku dan penglihatan aku jujur aja aku cukup sering naik pesawat ya, karena suka jalan-jalan lah, tapi masih di dalam negeri ya. Jadi aku suka jalan-jalan di dalam negeri naik pesawat gitu. Nah itu jujur aja aku selalu minta duduk di bagian yang ada kacanya. Jadi biasanya row-nya A, kalau enggak F gitu ya, kalau nggak A, F gitu. Intinya yang di samping kaca gitu, yang di samping kaca misalnya ke depan gitu ya, yang pojok gitu ya. Nah aku selalu penasaran juga gitu teman-teman, selalu lihat ke langit gitu ya, ke awan, ke langit, baik posisi malam atau posisi pagi gitu ya, selalu liatin gitu, apakah ada penglihatan atau lihat hantu terbang atau ada apalah gitulah, intinya ada apa gitu kan, katanya ada naga-naga terbang di langit kayak gitu-gitulah, macam-macam kan orang berkata seperti itu kan. Jadinya aku selalu liatin, pantau awan, liatin ke pesawat berjalan kan ada awan-awan, terus lihat langit lagi, terus awan lagi. Aku lihat apakah ada sesuatu yang bersembunyi di balik awan atau apa gitu ya. Tapi ternyata nggak ada teman-teman. Aku nggak pernah lihat gitu ada hantu di langit gitu, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada. Nah begitu juga di air ya, di dalam air ya. Nah di dalam air ini aku agak jarang lah, cuma aku pernah gitu ya di luar negeri gitu ya, jadi pernah naik seperti kapal selam gitu. Bukan kapal selam yang kayak perang atau apa, enggak, bukan, ini kayak kapal selam untuk orang wisata. Jadi kita menyelamnya nggak terlalu dalam. Nah di situ ada bangkai-bangkai gitu, ngelihat bangkai-bangkai pesawat yang karam gitu ya, yang karam di bawah laut gitu kira-kira. Tapi nggak begitu dalam lah, maksudnya kita masih ada cahaya matahari masuk gitu, tapi cukup dalam, tapi tidak begitu dalam. Nah itu kan pesawatnya karam-karam tuh. Nah biasanya pesawat karam itu kayak pesawat perang, bekas perang gitu. Nah itu pesawat perang karam itu kan biasanya pasti ada orang meninggal kan, atau pasti terjadi ada yang meninggal gitu waktu pesawat itu karam gitu kan. Nah itu aku bener-bener liatin gitu kan, dia kan lewat, dia nggak bisa masuk ke dalam, jadi dia lewat di samping-sampingnya gitu, tapi kita bisa lihat ke dalamnya itu masih kelihatan kayak ada mesin, kayak ada ruangan-ruangan gitu, kita kelihatan lah. Nah itu aku bener-bener liatin, pasang mata lebar-lebar gitu, liatin gitu apakah ada hantu dalam air gitu segala macem. Tapi jawabannya nggak ada juga teman-teman. Jadi aku nggak pernah melihat tuh ada hantu di dalam air gitu teman-teman, tidak ada. Tapi kalau hantu di pantai itu ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman percaya atau enggak, itu biasa di wisata pantai begitu, itu aku ada pernah lihat ada sosok hantunya. Jadi dia masih di pantai, ada juga yang setengah, dia berdiri di setengah laut gitu ya. Dia berdiri di setengah laut. Jadi maksudnya dia posisinya kakinya ketutup ombak gitu ya, jadi dia ada di situ gitu. Nah itu biasanya dia menari-nari di situ. Nah itu aku nggak tahu ya, biasanya mungkin ada orang tenggelam atau apa gitu ya di laut, mungkin dia terpengaruh dengan sosok yang nari-nari itu. Jadi dia mungkin melihat, abis itu dia terpesona, atau dia jadi ngikut, jadi ke arah dia, karena posisi dia agak dalam ya, tapi memang masih kelihatan setengah badan, cuma dia udah berada di ombak-ombak gitu loh. Itu sih udah pasti bukan manusia gitu teman-teman ya, itu udah pasti sosok apalah, hantu atau apa gitulah ya.
dia nari-nari di situ gitu. Nah, mungkin ada orang yang kalau tenggelam mungkin dia ketarik ke sana atau apa gitu. Aku juga nggak tahu ya, karena aku belum pernah lihat proses orang tenggelam yang karena mistis itu bagaimana, aku nggak pernah lihat sih. Cuma memang ada sosok-sosok seperti itu gitu di pantai, di laut gitu ya, di pantai gitu. Tapi kalau sampai hantunya di dalam laut kayak begitu, aku sih belum pernah lihat gitu teman-teman. Iya, paling gitu aja sih teman-teman, untuk video kali ini ya. Sama itu kayaknya kalau menurut aku ya, pendapat aku gitu teman-teman ya, hantu itu cuma ada di dunia yang dekat dengan manusia gitu teman-teman. Jadi aku juga pernah ke ini, aku tambahin ya teman-teman ya, aku juga pernah ke kayak pulau-pulau kosong gitu ya, bener-bener pulau-pulau yang nggak dihuni manusia gitu, yang kosong gitu. Aku juga pernah ke tempat seperti itu, bahkan sampai masuk ke hutannya, bukan hutan, kayak cuma buat naik ke atas gitu ya, naik ke atas liatin pulaunya seberapa besar gitu ya. Jadi sepanjang di hutan-hutan itu juga sama sekali tidak ada sosoknya, tidak ada hantunya gitu teman-teman, karena itu tempat itu memang tidak berpenghuni, tidak ada manusianya. Jadi aku berpendapat tempat itu, tempat hantu atau segala macam itu cuma ada di daerah yang masih dekat dengan manusia gitu, atau pernah dilewatin, atau pernah singgahin manusia, atau mungkin pernah ada manusia yang meninggal atau mati di sebuah tempat gitu. Nah, kalau selama itu tempat itu belum pernah terjamah manusia atau tidak terjadi apapun, rasanya memang tidak ada gitu teman-teman. Aku sih melihatnya seperti itu ya, dari pengalaman aku gitu ya teman-teman ya. Ya paling gitu aja lah untuk video kali ini gitu ya. Oh ya, aku mau ucapin selamat hari Waisak ya untuk teman-teman yang beragama Buddha yang merayakan gitu ya. Semoga di Waisak ini kita semua dapat kebahagiaan ya, kedamaian juga, untuk kebaikan kita semua ya sebagai umat manusia gitu ya teman-teman ya. Kita bagaimanapun kita semua mesti ada agama ya, dan Buddha adalah salah satu agama ya yang diakui pemerintah juga ya. Jadi teman-teman mesti punya agama ya, apapun agamanya ya terserah ya, tapi yang pasti punya pegangan ya, punya agama gitu ya, karena Tuhan itu ada ya teman-teman ya, Tuhan itu ada gitu. Jadi teman-teman mesti percaya gitu ya, mesti ada pegangan, percaya kepada Tuhan melalui agama yang terserah kalian mau agama apa gitu. Ya paling begitu aja lah ya untuk video kali ini. Aku juga mau balik lah sebentar lagi gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya gitu ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya.